Okay, so hi, Akmal. Dan video ini kita bukan di video ini ya. Kita bikin sebuah series baru, namanya adalah Let's Make. Itu aja sih. So apa itu Let's Make? Simpelnya kita bikin suatu alat yang mungkin berguna bagi masyarakat ataupun yang tidak berguna, atau mungkin malah jadi ancaman buat masyarakat. Terserah lah, yang intinya kita bikin sebuah alat atau rangkaian di setiap episodenya satu, dan akan ku jelasin bagaimana cara membuatnya dan gimana cara kerjanya mungkin, dan yang lainnya. Itu aja sih. Oke, alat pertama yang kita bikin adalah flip flop. Flip flop itu simple banget sih, cuman dua lampu yang kelap-kelip doang. Gak apa-apa lah ya. Episode pertama dimulai dari yang kecil-kecil dulu lah. Nanti tambah lama kita bikin bom. Canda weh. Anyway. Oke. Let's see, mari kita lihat skematiknya. Oke, ini adalah sebuah skematik yang akan saya gunakan untuk rangkaian flip-flop kali ini. Jadi mari kita lihat apa saja yang kita punya. Pertama, di sini ada R1 dan R2. Fungsi dua resistor ini untuk menghambat arus yang pergi ke LED agar tidak merusaknya. Kita menggunakan tegangan input 9 volt. Jadi resistor R1 R2 bisa digunakan dengan value 220 sampai 1,2 ohm. Oke, lanjut. Ada R3 dan R4. Fungsi R3 dan R4 di sini untuk tegangan untuk input atau untuk trigger ke dua transistor di bawah ini, Q1 Q2 kita menggunakan BC58. Kalian bisa menggunakan generic transistor apapun, yang penting NPN. Itu aja sih, udah. Lanjut, kita punya dua LED tentunya, dua LED red, L1 LED1 LED2. Oke. Lanjut, ada C1 C2. Fungsi kapasitor di sini untuk esensial. Ini sangat penting sih di sini. Oh ya, dan value-nya kita menggunakan 100 mikro, tapi kalian bisa menggunakan lebih dari 100 mikro tentunya ke atas. Semakin tinggi atau semakin banyak value-nya, bukan semakin banyak ya, kayak misalnya 470 itu kan lebih banyak ya, delay-nya akan semakin lama untuk berkedipnya. Itulah. Sekarang gimana cara kerja rangkaian ini? Mari kita bahas. Walaupun ya gitulah. Pertama kali saat rangkaian dinyalakan, dua dari R3 dan R4 akan ada tegangan di sebelah sini. Di base Q1 dan Q2 itu akan ada 0,7 volt. Jadi yang asalnya di sini di bagian emitornya 9 volt, karena ada tegangan 0,7 volt di bagian base, dia akan mengaktifkan switch. Misalnya kita ambil Q2, dia akan mengaktifkan switch Q2, dan yang asalnya emitor Q2 9 volt dia menjadi 0 volt. Tapi walaupun ya kalau misalnya di realitinya kayak langsung gitu, tapi hasilnya itu bukan bekerja ya. Jadi tegangannya gak langsung 0 gitu, tapi menurun dalam mikrosecond, yang dari 9 jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Dan di antara dua transistor ini dia itu bakal balapan gitu. Di antara dua ini yang asalnya 9 volt pasti akan ada salah satu yang duluan ke 0 volt. Tentu aja itu karena resistansi di rangkaian ini dan juga variabel lainnya ada. Maka mari kita asumsi misalnya Q2 yang menang balapan, atau di bagian emitornya 0 volt duluan. Karena di bagian sebelah sini 0 volt, di bagian C1 positif 0 volt.
kapasitornya harus menjaga perbedaan potensial yang mengakibatkan di bagian negatif C1 itu menjadi 0,3 volt, bukan 0,3 volt, minus 0,3 volt, yang artinya yang asalnya tadi di bagian base Q1 0,7 volt yang asalnya switchnya menyala, sekarang dia menjadi switchnya off atau terbuka ya, yang akan mengakibatkan LED 1 menyala dan LED 2 akan mati. Di saat itu C1 akan mengalami discharge yang asalnya kan di bagian minusnya itu minus 0,3 volt akan naik perlahan menjadi minus 0,2, minus 0,1, 0, 0,1, 0,2 sampai 0,7. Dan di saat yang bersamaan itu juga di C2 itu charging ya, yang asalnya kan dia balapan nih tadinya, yang Q2 udah 0 volt duluan, dan misalnya ini masih 1 volt, dia charging ke 9 volt lagi. Dan karena tadi saat ini discharge udah 0,7 volt C1, di C2 di sini menjadi minus 0,7, naik lagi ke minus 0,7. Dia akan menurunkan tegangan di emitor Q1 dan plus C2 menjadi 0 volt secara tiba-tiba. Kapasitor sekali lagi akan menjaga perbedaan potensial yang menjadikan di bagian minus C2 akan menjadi minus 8,3 volt. Sebelah sini bagian base Q32 menjadi minus 8,3 volt yang mengakibatkan yang asalnya tadi switchnya menyala sekarang menjadi switchnya mati atau terbuka lagi. Dan sekarang karena ini switchnya mati, LED 1 mati dan LED 2 menyala. Dan prosesnya seperti itu terus mengulang looping ya. Oke, mari kita lanjut ke breadboard. Bukan breadboard, jadi kita assembly rangkaian, karena aku gak akan pakai PCB buat challenge. Ini dia BC548 transistor bersama. Let's see, mungkin kita pasang di sini. Oh no. Okay, here it is. Alright, nice and tight. Sip. Yoing. Yang kedua C828 nggak sama, tapi gak apa-apa ya, yang penting generic pen biasa. Terus di sini nggak agak jauh dikit. Oke, kalau nyebutnya bebas ya. Dan buat kalian yang belum tahu, kalau breadboard itu nyambungnya kalau yang di pinggir secara horizontal per baris, dan kalau yang di tengah itu secara vertikal per baris. Ya dibagi dua juga sih. Next yang kita sambung itu di bagian kolektor transistor 1 dan transistor 2 ya. Yang kiri kita anggap transistor 1 dan yang kanan kita anggap transistor 2 lah ya. Oh ya, dan sebelumnya di penjelasanku itu ada kesalahan ya. Aku salah ngira emitor sama kolektor. Yang harusnya kolektor malah jadi emitor, dan yang harusnya emitor malah jadi kolektor. Ya harus kubahas sih. Balikin aja ya. Next, kapasitor bebas ya, mau nyimpen transistor 1 atau di transistor 2 juga sama aja. Yang penting di kaki negatifnya itu harus ada di base yang lainnya, dan yang kolektornya di transistor yang di tempatnya. Yeay. Dan buat LED-nya, pastikan kaki minusnya itu nyambung dengan transistor kaki kolektor dan positif kapasitor. Sama buat yang kedua juga. Next, resistornya buat LED kita pasangin satu ke kaki plus dan satu ke input positif 9 volt. Oke, jadi deh ini ntar aja. Mending resistor 10K dulu sih ini mah. Ada dua kan, yang satu ke transistor mana? Entah, base. Iya, ke base. Yang satunya juga sama ke base. Disatuin nanti ke 9 volt input. Kalian sadar mungkin kalau dari tadi lightingnya itu cukup jelek, dan otak kecilku baru sadar kalau jendela belum ditutup jalannya. Aku tutup jendelanya.
Jadi kalian jangan ngeluh sialan kualitas jelek, kualitas busuk gitu. Bro, ayolah subscribe, like biar lebih bagus kualitasnya. Mungkin atau dipakai beli ini ya. Ganja. Maksudku, ayolah udah ada skematik kan, gak perlu aku jelasin gimana cara pasang-pasangnya gini kan. Ini karena yang males sih, tapi ya tonton aja lah footage ini dengan entahlah mungkin happy. Oke guys, sampai jumpa di akhir video. Mungkin, nggak mungkin, pasti ngomong ntar. Oke, yang sebaiknya beneran berani ngomong ya. Oke guys, hai aku kembali. Karena sekarang filmnya udah beres, tinggal kita pasang kabel powernya dan sambungin ground ke kaki transistor emitter dan 9 volt ke kaki input. But entahlah bro, harusnya kayaknya gak nyala dua-duanya kayak gitu deh. Ada yang salah ini oh. Tapi gak apa-apa, ini simple fix. Kalian ingat kabel yang pertama kali kita pasang kolektor ke kolektor, next yang kita sambung itu di bagian kolektor transistor 1 dan transistor 2. Itu adalah sebuah kebodohan. Kayak entahlah bro, otakku emang kadang suka kayak gitu. Kenapa ya? Kadang-kadang gak jalan aja, padahal aku ngerjain sambil ngeliatin skematik loh, tapi bisa-bisa nyambungin kolektor ke kolektor. Apa coba? Oh, nice. Bekerja seperti yang diharapkan, yang dijelaskan. Ya terserah lah. Pokoknya ini adalah flip flop. Wow, hore. Seneng banget ya kita bikin flip flop. Hurra. Tapi Bang Akmal, gimana cara kita nambahin delaynya di kelap-kelipnya? Simple banget bos. Kita cuma nambahin value di kapasitornya yang asalnya 100 mikro, sekarang kita coba pakai per 70 mikro. Tentu aja kalian sadar ya, salah satunya tambah lama delaynya ya, tapi yang satu sesuai gitu sama sebelumnya kecepatannya, karena memang kapasitor yang diganti cuma satu ya. Intinya kalian ngerti lah gimana cara kerjanya. Kenapa ini bisa tambah lama? Karena ya di charging kapasitor sama di charge-nya tambah lama, makanya delaynya juga lama gitu bos. Oke guys, buat kalian yang udah nonton sampai akhir video dan join series Let's Make, terima kasih. Dan tentu aja kalian sadar kalau kualitas di video ini bukan yang terbaik, tapi oke lah ya, karena di next video kualitasnya akan lebih baik tentunya, kayaknya. Bagaimanapun, kalau kalian enjoy video ini silahkan like, walaupun mungkin subscriber ku ada 5 atau 6, tapi kalian bisa bantu tambah dengan tampar tombol subscribe itu pasti. Kalau kalian tidak suka juga kalian boleh kasih dislike, tapi gak rekomen sih, soalnya bakal ada yang mana kalau udah kasih dislike. Oh kan ya, sekarang kalian bikin dia marah. Sudahlah bro, aku gak ikutan dulu ya. No, aku keluar dah.